Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ruska Perdana, BP 1911522229 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Saya mengikuti perkuliahan perancangan basis data pada semester 4 tahun ajaran 2020-2021 dengan dosen pengampu Bapak Profesor Insinyur Surya Afnarius MSc PhD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil akhir dari tugas besar yang telah saya buat pada mata kuliah ini. Saya dan rekan-rekan saya mengambil data dari sekolah SDIT Rabbani Tanah Patah Bengkulu, yang mana saya mengambil laporan di bagian pembayaran siswa pada sekolah tersebut. Nah, di sini pada laporan ini dapat kita lihat bahwa pada laporan pembayaran dapat ditemukan bahwa ada nama peserta didik dan juga pembayaran yang dilakukannya pada setiap bulan. Pada setiap bulan, peserta didik akan melakukan pembayaran terhadap SPP, infak, dan catering. Lalu pada setiap bulan tersebut juga ada tanggal pembayaran mereka. Nah, selain nama dan pembayaran, di sini juga ada dijelaskan pada title dari file Excel-nya, yaitu ada tahun ajaran di mana transaksi ini dicatat, yaitu pada tahun 2018-2019. Selain itu juga terdapat pencatatan kelas, yaitu di bagian bawah, di bagian sheet dari Excel-nya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, hingga kelas 6. Nah, untuk format laporan pembayaran sendiri, antar setiap kelas itu format laporannya itu sama, tidak ada perbedaan meskipun itu kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Di sini dari laporan ini saya telah membuat sebuah rancangan basis data yang saya tampilkan dalam bentuk entity relationship diagram. Nah, di sini saya membuat terdapat 5 buah tabel, yaitu atau 5 buah entity, yaitu ada entity siswa, kelas, pembayaran, detail pembayaran, dan jenis pembayaran. Nah, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk siswa sendiri, di sini kita membuat entity yang bernama siswa, yang dimana pada laporan di atas nama siswa, yaitu dia hanya memiliki atribut nama. Nah, di sini makanya saya menambahkan atribut ID siswa untuk menjadi primary key dari siswa itu sendiri. Lalu selanjutnya ada kelas, sama seperti siswa tadi, ada kelas memiliki atribut yaitu tingkatan kelas. Ini itu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang tertulis pada bagian bawah laporan. Dan juga saya menggunakan ID kelas sebagai primary key. Lalu selanjutnya ada tabel bernama jenis pembayaran. Tabel bernama jenis pembayaran ini merupakan tabel yang saya gunakan untuk menyimpan data dari SPP, infak, dan catering. Jadi di sini berarti nama jenis itu sendiri ada berisi 3 data, yaitu ada data untuk ID 1, nama jenisnya SPP, untuk ID 2, nama jenisnya infak, untuk ID jenis 3, nama jenisnya itu catering. Nah, selanjutnya ada namanya tabel pembayaran. Tabel pembayaran berisi ID siswa, tahun ajaran, dan ID kelas. Yang mana ID siswa dan ID kelas ini merupakan foreign key. Dan ID siswa, tahun ajaran, dan ID kelas juga merupakan primary key dari tabel pembayaran. Nah, di sini dari tabel kelas ke tabel pembayaran terdapat relasi one to many. Yang mana di sini berarti satu kelas dapat memiliki banyak pembayaran, sedangkan satu pembayaran hanya digunakan untuk satu kelas. Kenapa begitu? Nah, itu ada hubungannya dengan tabel siswa. Tabel siswa sendiri memiliki relasi one to many dengan tabel pembayaran, yang mana berarti satu siswa bisa banyak memiliki pembayaran,
Yang mana di sini kita artikan karena adanya tahun ajaran, mungkin saja siswa A akan membayar pada tahun ajaran 2018-2019 dan kemudian akan membayar lagi pada 2019-2020. Nah, di sini dikatakan satu siswa bisa memiliki banyak pembayaran dan satu pembayaran hanya bisa dimiliki oleh satu siswa. Nah, di situ dapat menyimpulkan relasi yang terjadi pada kelas dan pembayaran tadi. Karena satu siswa hanya pada satu tahun ajaran hanya memiliki satu kelas. Maka disitulah hubungannya kenapa satu pembayaran hanya ada untuk satu kelas. Lalu selanjutnya di sini pada tabel jenis pembayaran, di sini tabel jenis pembayaran dia terkoneksi kepada tabel detail pembayaran, yang mana dengan relasi one to many. Yang mana di sini setiap detail pembayaran bisa memiliki banyak jenis pembayaran, yaitu misalnya pada detail pembayaran siswa A terdapat ada jenis 1, ID jenis 1 yaitu SPP, ID jenis 2 yaitu infak, dan ID jenis 3 yaitu catering. Nah, dan juga bisa diartikan satu jenis pembayaran hanya bisa untuk satu detail. Karena pada satu detail tersebut hanya ada SPP, infak, dan catering. Jadi hanya satu buah yang bisa digunakan. Dan selanjutnya ada relasi antara tabel pembayaran ke tabel detail pembayaran. Nah, di sini relasinya 1 to many 0. Yang mana artinya di sini satu tabel pembayaran, satu pembayaran bisa memiliki banyak detail, tapi ada detailnya yang bisa kosong. Nah, di sini seperti contoh, misalnya siswa A, dia pada tahun ajaran ini membayar, dan dia berada di kelas ini, dia membayar untuk bulan Januari misalnya, dan dia membayar untuk SPP. Nah, untuk tanggal, dia membayar pada tanggal 2 Januari, dan nominalnya sekian. Namun, misalnya pada hari libur, misalnya pada bulan Juni, siswa A, dia membayar, mungkin ada membayar SPP, tapi dia tidak membayar infak dan catering. Dan di sini juga bisa diartikan satu detail pembayaran hanya bisa untuk satu pembayaran. Nah, begitu perancangan entity relationship diagram yang telah saya bangun. Lalu bagaimana pengaplikasiannya dalam database? Nah, di sini untuk pengaplikasian dalam database, saya membuat beberapa tabel, yaitu ada tabel detail pembayaran, jenis pembayaran, dan ada tabel kelas. Nah, di sini pada tabel pembayaran kita dapat menemukan ada ID siswa, tahun ajaran, dan ID kelas. Pada tabel kelas dapat kita temukan ada ID kelas, ada tingkatan kelas, dan pada tabel siswa ada ID siswa dan nama siswa. Nah, di sini tabel-tabel yang saya buat pada database ini semuanya saya buat berdasarkan IRD yang telah saya bangun sebelumnya. Nah, di sini relasinya saling berkaitan, yaitu pada tabel kelas berkaitan pada tabel pembayaran, tabel siswa berkaitan pada tabel pembayaran, dan selanjutnya tabel jenis pembayaran berkaitan berelasi ke tabel detail pembayaran, dan tabel pembayaran berelasi pada tabel detail pembayaran. Nah, bagaimana untuk demo programnya sendiri? Nah, di sini saya membuat program, ini halaman utamanya, yaitu ada tambah data pembayaran, tambah jenis pembayaran, lihat data, dan lihat data pembayaran. Misalnya kita ingin menambahkan data siswa, kita akan menambahkan data, lalu kita bisa memasukkan misalnya ID-nya K1001.
atau K3001. Namanya Arif Roska. Lalu dia berada pada kelas 4. Kita simpan. Apakah Anda menginputkan data? Oke. Nah, data sukses ditambahkan. Oke. Nah, untuk jenis pembayaran sendiri juga bisa kita tambahkan melalui menu ini. Namun karena data pembayarannya hanya 3 dan mungkin akan bertambah di kemudian hari, maka saya akan menyediakan tempat untuk menambahkan data jenis pembayaran. Nah, di sini dibuatkan ID-nya dan dibuatkan jenisnya. Lalu selanjutnya itu ada tambah data pembayaran. Nah, di sini kita bisa ketika kita menekan tombol data pembayaran, di situ akan menampilkan siapa saja yang sudah ada pada database kita. Nah, di sini ada Abdiel Firenda yang sudah saya inputkan sebelumnya dan juga yang sudah saya inputkan tadi, yaitu ada Arif Roska. Jika kita ingin menambahkan, kita tekan tambah, maka akan muncul form untuk memilih bulan apa yang ingin kita tambahkan dan kita ingin menambahkan apa. Lalu kita juga bisa memilih tanggalnya dan masukkan nominalnya, misalnya 100.000 lebih. Oke, kita tekan simpan. Oke. Lalu data sukses ditambahkan. Nah, untuk menu lihat data, nah di sini akan ditampilkan siapa saja yang sudah ada. Misalnya kita ingin mengedit data, kita ingin mengganti namanya. Misalnya edit Arif Roska, kita ganti namanya menjadi Putra. Kita simpan. Nah, data sukses diubah. Mari kita lihat data siswa. Nah, namanya sudah berubah menjadi Putra. Jika kita ingin menghapus, kita tekan tombol hapus. Maka datanya akan terhapus, sukses dihapus. Lalu untuk laporannya sendiri, itu saya mencoba menginputkan beberapa data dari si Abdiel Firendra. Nah, di sini laporannya dapat kita lihat bisa kunjung karena di sini ada Agustus, September, dan Oktober. Nah, untuk mencetaknya kita bisa menekan ini. Lalu kita dapat memilih menyimpan sebagai apa, dan juga kita bisa memilih gimana bentuknya dan juga kertas yang digunakan. Nah, begini hasil laporan saya. Baiklah, sekian penjelasan dari tugas besar yang sudah saya buat pada mata kuliah perancangan basis data. Saya mohon maaf jika tugas saya masih terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.